Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Banjarmasin. NIM PPG 2504011 30969, nomor peserta 63023000652. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 pada SMP Negeri 2 Pulau Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan diferensiasi learning. Rekaman ini dilakukan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025 pada jam 11:06 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Tetap semangat untuk belajar hari ini. Kepada Allah, jangan hanya cinta kepada Allah saja. Jika kita cinta kepada Rasulullah, kita juga cinta kepada sesama manusia. Bahkan kita cinta kepada seluruh alam ini. Ada tumbuhan, ada batuk, botak, batuk, batik, botak, batuk, 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 batuk. Termasuk ini, kita akan belajar bagaimana menghadirkan sholat dalam kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran daripada bab ini adalah menganalisis peran sholat dalam membentuk karakter pribadi yang Disiplin. Jadi indikatornya, kriteria tercapaian daripada ini setelah kita belajar tentang menganalisis peran sholat dalam membentuk karakter pribadi yang disiplin. Pertama adalah pengetahuan. Setelah itu kalian akan mengetahui dan dapat menjelaskan. Karena ini penting. Kenapa penting? Karena kita ini hidup di masyarakat. Kita harus disiplin. Kita sebagai siswa, ya, saya sebagai guru, kamu nanti di rumah sebagai bagian dari keluarga. Terus ada berapa macam-macam sholat 5 waktu. Sholat pada waktunya atau pada waktunya. Dari sholat kita bisa memahami bahwasanya kita juga menegakkan adat dan tidak ada kegiatan penting dan kegiatan penting itu. Demikian juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita harus menjadi pribadi yang siap mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai siswa,
sebagai anak maupun sebagai anggota masyarakat. Terus dan terus nah, karena sibuk dengan tugas dan aktivitas lainnya. Lalu bagaimana menghadirkan sholat dalam kehidupan meski di tengah kesibukan? Coba kalian cari solusinya. Kalian gunakan laptop, gunakan HP, kerjasama yang baik satu kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kita jalan keluar. Seorang siswa yang sering terlambat sholat karena sibuk dengan pekerjaan, ya sibuk dengan tugasnya. Bagaimana menghadirkan sholat ini dalam kehidupan di tengah-tengah kesibukan kita? Ya silakan. Ini pakai laptopnya, pakai anunya, silakan. Kerjasama dengan aja ini, nggak usah semua. Ini pakai ini aja satu, nggak usah cari semua. Satu orang mencari, satu orang cari informasi, satu orang bantu. Sini sebagian, jangan sini semua. Jangan kamu di tengah-tengah aja. Ya, akan menyampaikan hasil pekerjaannya di dalam menyelesaikan kasus seorang siswa yang sering terlambat sholat karena sibuk dengan tugas dan pekerjaannya. Bagaimana caranya supaya di tengah-tengah kesibukan kita tetap sholat? Dengarkan dari kelompok 1, silakan. Menggunakan alarm atau menggunakan aplikasi pengingat sholat, membuat jadwal ibadah yang teratur, memanfaatkan waktu istirahat untuk sholat. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi cara tadi itu membuat menggunakan alarm atau aplikasi pengingat sholat dan memprioritaskan rencana sholat dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain kelompok 2, silakan dulu kembali. Ayo, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum dulu. Ayo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang salame. Ayo. Memprioritaskan sholat dalam rencana harian. Memanfaatkan waktu istirahat menggunakan teknologi sebagai mencari dukungan dari komunitas. Memprioritaskan sholat dalam rencana harian. Memanfaatkan waktu istirahat, menggunakan sebagai keinginan, mencari dukungan dari komunitas dan berusaha dari awal waktu. Ya, jadi tadi itu sholat jadi
prioritas utama dalam penyusunan kegiatan-kegiatan harian menggunakan alat elektronik atau teknologi sebagai pengingat. Di sini ada tambahan juga disebutkan tadi ada semacam komunitas. Ya, ada komunitas atau kumpulan yang suatu waktu mampu mengingatkan kita di jam-jam sholat. Kita dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok ini sudah siap? Siap. Ya? Ya, silakan maju. Ya. Ayo maju. Ayo semua. Setelah ini terakhir kelompok 4 ya. Oke. Siap, ajak buat sudah. Kasih. Ya. Ayo. Waktu kita habis nanti. Oke, silakan. Selamat ya. Assalamualaikum dulu ya. Ya. Benar nggak? Ya. Ayo, masih nyari suaranya. Nah, atur alam. Terus buat jadwal room. Terus perkuat nih. Niat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 terakhir. Ayo, kelompok 4. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Waktu sholat dalam jadwal kerja menggunakan pengingat seperti alarm atau aplikasi, membuat komitmen dan prioritas bahwa sholat adalah wajib. Tepuk tangan dulu. Jadi harus komitmen. Harus ada jam-jam, harus diatur jam-jam sholat kita dengan menggunakan alat. Boleh.
Silakan duduk. Baik. Hebat. Sebagai orang muslim punya kewajiban apa? Hah? Punya kewajiban apa sebagai orang muslim? Kewajiban? Sholat apa? Sholat bantu. Ya. Ya. Karena sholat itu kata Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah Perintah Allah. tiang Agama. agama. Siapa yang mendirikan agama, maka siapa yang mendirikan sholat, maka mendirikan Agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan Agama. itu. Lalu sholat itu dalam kehidupan kita ini harus dijadikan pelajaran. Harus kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat di luar sholat. Kalau kita sholat tadi katanya sholat ada waktunya, zuhur, ya, ada asar. Terus zuhur, asar apa lagi waktu sholat? Apa? Terus itu kan diatur waktunya. Ya, diatur waktunya. Mestinya di luar sholat waktu kita juga harus di waktu main harus di waktu tidur harus waktu belajar. Semua apabila kita mendasari kehidupan nyata kita ini dengan nilai-nilai sholat, maka semuanya akan terang. Maka jadilah kita menjadi seorang yang disiplin dalam menjalani kehidupan. Jaringannya jelek. Oke, nanti aja ya dulu ya. Tadi kan sudah saya kasih itu. Ya, udah. Saya minta sekarang. Ini lembar kerja kelompoknya mana? Tadi. Sudah kerja kan? Mana? Oke. Selanjutnya. Yang di sini tadi mana? Ini kau. Iya. Terakhir. Baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ya. Ini kita telah melaksanakan tugas kelompok kalian semua. Oke. Selanjutnya minggu-minggu yang akan datang untuk melakukan membuat poster atau dihargai ya, buka chat GPT itu, chat GPT ya, buka chat GPT kembali. Kita membaca doa. Berdoa dimulai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.